Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawatil ula liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu abdalul makhluqin al-mukarramu bil qur'anil ajijil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirrati lil mustarsidin al-mahsusi bijawami'il kalimi wa samahatid din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ala kullin wasairis salihin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil wa qala wa ma ja'alna allati araynaka illa fitnatan linnas wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam summa ja'a bi qastin min dahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afradahu bi sadri summa atbaqahu summa akhada bi yadi wa araja bi ila samai dunya amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku khataman halaqah riyadhah wabil aula sesepuh di acara ini al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Abdul Ghaffar dan yang lain-lain, dan yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an tambi tawassul maqobah, para cendekiawan, para ilmuwan, para murabbi muallim, para asatid dan segenap ikhwan wal akhwat di masjid yang mulia ini, Masjid Iman. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan usianya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan kesehatannya, diberkahkan ibadahnya, taat, dzikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahkan putra-putri saleh salihah berakhlakul karimah bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Iradah Allah yang Allah berikan ini termulia, tertinggi, teragung. Allah izinkan bapak dan ibu bertemu di tempat yang mulia ini, di Masjid Nurul Iman, seraya membuktikan kehambaan di hadapannya, seraya mengagungkan dan mohon ampun ridho dan rahmatnya. Ini adalah izin Allah yang Allah kasihkan. Yang tidak semua izin Allah, iradah Allah bertakluk
kepada iman, Islam dan ihsan. Tapi iradah Allah yang ini yang sesuai diperintah oleh Allah untuk bapak dan ibu. Maka oleh karena itu tatkala kita meresapi, menghayati dengan keimanan, keislaman, keihsanan, ini adalah kasih sayang Allah yang tak terhingga. Karena duduk bapak dan ibu di tempat yang mulia ini akan Allah abadikan dengan rahmat, ridho dan ampunan. Amin. Yang kita sadar hidup di muka bumi ini banyak salah, banyak soleh, Pak. Banyak salah ya. Tapi maaf ya, bukan saya menganggap bapak banyak salah. Ini untuk interaksi aja dan sekaligus mengakui di hadapan Rabb kita. Mudah-mudahan jadi taubat kita di hadapan Allah. Amin. Banyak lupa, banyak ingat. Banyak lupa, banyak ingat. Banyak lupa. Ya kalau udah sama, kita resepnya kan sama. Insya Allah tujuannya sama. Dengan dasarnya yang sama. Maka tujuan kita dimanapun kita berada selalu kita ucapkan, ungkapkan ekspresi keyakinan kita dan tujuan kita yang telah dititipkan oleh Syekhul Mursyid, guru agung kita, untuk bekal kita di dunia dan akhirat nanti. Biasanya apa yang diucapkan sekaligus doa? Ilahi anta maksudi waridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Betapa indah doa itu kalau kita dihidupkan hati, diresapi. Ilahi, wahai Tuhan, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud. Waridhoka maqlubi, dan ridhomu yang aku cari. Atini, berilah kemampuan aku mahabbataka, mencintai engkau, wa ma'rifataka, dan ma'rifat padamu. Mudah-mudahan Allah memberikan itu pada kita semua. Amin. Segala bentuk gerak dan diam kita mudah-mudahan ada dalam koridor doa yang kita ungkapkan. Lebih-lebih sekarang di tempat yang mulia ini kita sedang belajar mengamalkan, mengamankan, melestarikan, betul Pak, dimensi thariqah dalam koridor Islam. Karena di Islam itu ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Perspektif kita yang berakidah sunnah wal jamaah. Adapun yang lain tidak mengakui, ya itu terserah. Lana amaluna wa lakum amalukum. Amal kita bagi kita, amal mereka bagi mereka. Tapi kita memakai di sini, yaitu di tempat yang mulia ini. Ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Bukan agama syariat dan bukan agama thariqah, bukan agama hakikat, bukan agama ma'rifat. Agama itu apa namanya? Islam, dinul Islam. Dalam bingkai Islam itu yang empat itu bersenyawa, tidak boleh satu pun ditinggalkan. Dan tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Oleh karena itu mari kita sama-sama. Dan sekaligus melalui pengajian yang berjamaah seperti ini di Kecamatan Megang Sakti, ini betul Pak? Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah bersama hamba-hamba Allah yang sama-sama sedang mendaki meniti menuju hadirat Allah. Dan sekaligus beberapa unsur keberkahan yang Allah berikan. Pertama, melalui pertemuan di tempat yang mulia ini unsur silaturahim kita terkait. Dan yang kedua, berjamaahnya itu dirasakan oleh kita. Karena berjamaah seperti ini adalah yasqi ba'duha ba'da. Satu sama lain saling melengkapi, saling mengisi. Yang kita sadar bahwa kita ini adalah manusia, banyak hilaf, banyak lemah, banyak lupa, betul Pak? Dengan berkumpulnya bapak-bapak dan ibu-ibu dari berbagai lokasi, tempat, daerah, kecamatan di tempat yang mulia ini, insya Allah semuanya saling memberi dan saling mengisi. Amin. Bisa saja yang sebelah utara lagi lupa Allah, tapi yang sebelah selatan lagi ingat, terisi karena berjamaah.
ataupun yang barat lagi lupa, yang timur lagi ingat. Jadi saling mengisi, insya Allah. Setelah semuanya terlengkapi saling mengisi, maka kafilah ini adalah sedang meluncur menuju hadirat Allah. Bihaqqi la ilaha. Karena dalam thariqah itu intinya kalimahnya kalimah Islam, kalimah iman, kalimah ihsan, kalimah takwa, kalimah rahmat, kalimah miftahul jannah, kalimah urwatul wuthqa, kalimah thayyibah, kalimah ikhlas, kalimah afdalul hasanah, kalimah takwa, kalimah la ilaha. Mari kita bersama-sama ya 3 kali sama-sama. Ikuti dulu saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimat tauhid. Tanpa itu segala bentuk amal hampa dan sirna. Karena ya belum masuk kategori Islam, dalam dimensi Islam. Dengan itu semuanya terbawa. Maka dalam Quran itu menjadi inti, fa'lam annahu la ilaha. Maka semua thariqah yang mu'tabarah, yang sahih, yang musalsal sampai Rasulullah, kalimahnya intinya itu. Kalau tidak pakai kalimat itu bukan thariqah. Karena mana yang diarahkannya? Maka oleh karena itu, maka Islam is the mountain of theology. Islam itu kan tinggi. Tidak ada yang menandingi ketinggian Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Dengan kalimat apa ketinggian Islam? Yaitu la ilaha. Semua jadi bisa manfaat masalah. Bahkan gerak dan diam Bapak, suka dan duka Bapak dan Ibu menjadi ibadah. Kalau Bapak di dasar itu, karena hidup di muka bumi ini selalu datang pada seorang hamba, salah seorang hamba termasuk kita yang selalu mengiringi rangkaian kehidupan kita itu suka dan duka. Tatkala kita tidak punya pegangan untuk menjembatani antara suka dan duka, karena kita hidup di alam dunia hanya sementara, sakit dan sehat pun sementara, kaya dan miskin pun sementara, siapapun dalam keadaan di dunia ini adalah sementara. Betul Pak? Tapi yang abadi kan nanti di hari kekal. Bagaimana di dalam hidup yang sementara ini, sedangkan hidup kita banyak lupa dibanding ingat, betul Pak? Banyak salah dibanding soleh, betul? Sedangkan kita mau menuju kepulangan kita, menuju alam bako. Bukan 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1.000.000.000 tahun, tapi di sana itu khalidina fiha, kekal. Sedangkan hidup di alam dunia ini rata-rata usia itu kadang-kadang umat Rasulullah SAW itu antara 60-70 di antaranya. Dan pada kenyataannya umur manusia di muka bumi ini bisa saja yang 5 tahun sudah duluan, betul Pak? Yang 10 tahun sudah duluan, yang 15 tahun sudah duluan. Ada juga yang 60-70 sudah banyak dipanen. Padahal fakta kehidupan ini kan tidak melihat akte kelahiran. Kalau sudah waktunya pergi ya pergi. Dan pantas walaupun usia berapa tahun, betul Pak? Bihaqqi la ilaha.
Maka tatkala Bapak berkumpul di tempat yang mulia ini atas nama Allah di dalam jiwa Bapak, di dalam jiwa Ibu, maka nalillah yabqa, apa-apa yang di dalamnya ada karena Allah, niat karena Allah, yabqa, kekal. Jadi Bapak dikekalkan nanti di hadapan Allah, dikekalkan dengan ridho dan kasih sayangnya. Amin. Bukan kekal semata-mata kekal. Kalau kekal semata-mata takut neraka jahanam pun kekal. Tapi kekekalan ini maka nalillah itu ridho dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dikir kita terus berjalan mengamankan, melestarikan dan mengamalkan. Amin. Mengamalkan, mengamankan dan melestarikan kalimah yang kekal ini. Wa makana bi ghairillah, apa-apa yang tidak karena Allah, yabna, hancur. Sehebat apapun kekuasaan, sehebat apapun kekayaan, sehebat apapun popularitas, sehebat apapun kemenangan yang kita raih, tapi dalam inti ketauhidan ruh kita tidak ada keterkaitan berserta Allah sang pemberi pencipta, maka yabna, memiliki berbagai pabrik-pabrik hanya berakhir dengan sampah-sampah industri, tidak ada apa-apanya. Betul Pak? Memiliki kehebatan, kekuatan, kekayaan, diakui tidak diakui, diyakini tidak diyakini, sedang berjalan menuju keberakhiran. Kita punya mobil mewah, gedung megah, dan kita yang sedang rongkah kekuatan kita. Mana yang duluan? Mobil dulu yang hancur apa kita dulu yang pergi duluan? Yang jelas dua-duanya punya batas waktu, karena alam ini alam mulki, alam yang serba fana, tidak selama-lamanya. Maka seorang hamba, Bapak Ibu semuanya datang ke sini, ada yang berjalan kaki, ada yang naik mobil, ada yang berbagai fasilitas yang Bapak pakai, tapi itu semuanya menghantarkan, membuktikan keadaan diri Bapak dan Ibu menjadi hamba di hadapan Allah. Yang jalan kaki tidak minder, betul Pak? Yang naik mobil tidak sombong. Kenapa? Semuanya sedang merasakan diri ini adalah hamba, tidak memiliki apa-apa. Yang ada adalah kasih sayang Allah. Maka tatkala perasaan, ingatan, ruh jiwa Bapak itu berarti Bapak sedang membuktikan kehambaan di hadapan Allah. Yang fungsi hamba telah Allah firmankan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan tugas sucinya apa? Ibadah. Tugas hidup itu adalah ibadah. Kalau Bapak sudah merasakan hamba dan sesuai perintah Allah adalah kepada semua hambanya, berarti sekarang Bapak manakiban dan sekaligus ta'alluq dengan diperingatinya dan memperingatinya diisrokan dan dimirajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokan dan dimirajkan pada bulan apa? Jumhur ulama aja, walaupun mungkin terjadi ikhtilaf, pada bulan Rajab, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan langit 1, 2, 3 sampai 7, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, bahkan masuk ke surga Jannatul Ma'wa setelah melihat neraka dan semuanya on the spot, nyata di tempat. Bukan ilusi, bukan imajinasi, bukan halusinasi, tapi itu adalah yang Allah berikan, amrun khawariqul adat, perkara yang keluar daripada logika adat. Sabab adat adalah bukan yang sering terjadi kepada manusia, tapi khawariqul adat adalah itu dah lepas landas dari logika manusia. Hanya Allah yang maha suci, maha segala-galanya memperjalankan hambanya. Rasulullah SAW diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana dilalatan ala takjub kalau istilah ilmu balaghah. Petunjuk dalil sesuatu yang takjub, yang tidak bisa dimengerti semuanya oleh logika. Maka bahasanya subhana, maha suci dat Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah Allah berkahkan di sekelilingnya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Secara dohir oil and gold, minyak dan emas. Walaupun tidak ada pohon durian, walaupun tidak ada pohon semangka, walaupun tidak ada pohon mangga, tapi benar-benar Allah memberkahkan. Tanda yang kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh akal. Di Indonesia banyak pepohonan, Pak, betul Pak? Pohon apapun beribu warna, betul? Ada pohon kasemek, ada pohon nangka, ada pohon apa? Rambutan, ada pohon durian, betul? Luar biasa kaya raya Indonesia. Sungai mengalir di berbagai tempat, betul Pak? Gunung-gunung. Di sana hanya padang pasir, bebatuan dan sebagainya. Tapi ayat ini menunjukkan alladzi barakna haulahu. Allah telah memberkati. Apa? Pertama, diakui tidak diakui, saya mau bertanya pada Bapak dan Ibu. Pak, apakah dari Yordan, dari Saudi Arabia, ataupun dari tanah suci Makkah, Madinah, yang datang ke Indonesia yang mencari pekerjaan, tenaga kerja, apakah dari kita, dari Indonesia yang mencari pekerjaan ke sana? Dari kita, ya? Aneh kan? Aneh kan? Kan segala macam ada, betul? Ya itulah perputaran untuk memperkenalkan Allah Maha Berkah. Jadi tidak cukup di logika aja. Ternyata saudara kita ada yang kerja di tanah Saudi Arabia. Mudah-mudahan mereka diberkahkan, amin. Dan kita ingin ke sana juga, melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji dan sebagainya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Karena apa? Buat memperlihatkan Allah itu, memperlihatkan kepada hamba-hamba yang iman tanda-tanda kemahabesaran Allah. Tarik kesimpulan oleh hamba yang mukmin, muslim, muhsin, la ilaha, nyambung dengan bapak, nyambung dengan ibu, subhana itu. Maka implementasikan kepada diri bapak dan diri ibu kita semua. Rasulullah itu Muhammad sallallahu alaihi khairul khalqi wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bisatahu pasar'uhu la yunsahu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Sudah ditentukan sebaik-baik makhluk adalah Muhammad sallallahu alaihi, syariatnya untuk semua. Allah berfirman dalam ayat lain, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Nabi yang lain, ya qaumi, ya bani Israil. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrokan, dimi'rajkan, sekaligus ditaklimkan, ditasbirkan, ditasbirkan. Ditaklim, ditingkatkan pengetahuannya karena tugas hidup, tugas ajaran beliau ila yaumil qiyamah, sekaligus menyempurnakan semua syariat agama Allah yang telah Allah berikan kepada seluruh nabi dan rasul. Lalu ditasbirkan, dikuatkan kesabaran. Lalu
tasbitkan, ditetapkan kekuatan keimanannya karena kesucian jiwa. Itu diantara, ini baru dimensi logika syariat. Kan kita ini sedang belajar zikir ya, diimplementasikan dengan thariqat, hakikat, ma'rifat. Terus Nabi Muhammad diisrokan, dimirajkan kehendak Allah. Yaf'alullahu man yasha wa yahkumu ma yurid. Allah yaf'alullahu man yasha, membuat Allah sekehendaknya dan menghukum Allah sekehendaknya. Yaf'alullahu man yasha wa yahkumu ma yurid. Bapak Ibu dari rumah ke sini niatnya tolabul ilmi. Dalam hakikatnya Bapak dan Ibu niat mencari ridho Allah dengan ampunan dan rahmat Allah. Bapak Ibu, rumah Bapak, rumah Ibu mungkin ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, betul Pak? Datang ke tempat yang mulia ini namanya masjid apa Pak? Nurul Iman, Megang Sakti, betul Pak Kiai, betul ini. Lalu dalam syariat ini adalah ikhtiar Bapak dan Ibu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Untung dan ruginya Bapak tergantung usahanya Bapak. Sungguh Bapak mendapat keuntungan karena berusaha, dan untung yang Allah akan berikan untung yang abadi. Amin. Karena Bapak berusaha untuk mencari ridho dan rahmat Allah. Syariat itu. Banyak manusia-manusia lebih kaya daripada bapak dan ibu, lebih pintar daripada bapak dan ibu, kadang-kadang banyak. Tapi tidak pilih kepada yang sesuatu ini. Tapi iradah Allah Bapak pilih, Ibu pilih. Itu hakikat. Berarti Bapak dan Ibu diberangkatkan secara hakikatnya oleh Allah dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Dita'alluqi karena waktu niat Bapak menghadapkan diri pada Allah, bahwa rumah Ibu dihukumi waja'alal arda masyajidan bagi umat Muhammad. Bagi umat Muhammad seluruh muka bumi ini boleh dijadikan tempat sujud. Masjid. Datang masjid untuk dikolektifkan kesatuan dan persatuan umat di tempat ini, Nurul Iman. Padahal Bapak tatkala mengingat Allah, tatkala Bapak menghadapkan diri pada Allah dari rumah Bapak dan menuju ke sini, hakikatnya adalah kehendak Allah. Berarti subhana, bagi Rasul Allah yang memberi contoh, subhana bagi Bapak yang diberi contoh, berarti tersambung bersama frekuensi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Syukuri Pak. Sungguh kalau sudah tersambung apa yang Allah berikan kepada Rasul Allah, di ruh dan jiwanya Rasulullah, Allah kasihkan juga kepada ruh dan jiwanya Bapak dan Ibu. Maka walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan dan memiliki uang triliunan dolar dan sebagainya, tapi tidak Allah bukakan apa yang ada di kolbun Bapak dan Ibu. Kalau seandainya mereka dibukakan juga oleh Allah, mereka memiliki intan berlian triliunan dolar, falau alima al kafiru bisirri la ilaha. Kalau seandainya mereka tahu dengan rahasia la ilaha illallah yang ada di kolbun Bapak, yang ada di kolbun Ibu, mesti mereka tergopoh-gopoh ingin menukarkan dengan apa yang ada dalam dada dan Ibu, dada Bapak dan Ibu. Maka alhamdulillah. Kenapa? Karena Bapak memerankan tujuan, menyertakan jalan pikiran, gerak dan diam Bapak dalam keagungan Allah. Melalui hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna, yaitu la ilaha, hikmatul kamilah. Biha, dengan mengucapkan Bapak la ilaha, disertai khalisam min nafsihi, yang keluar dari keikhlasan, yartakil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah Bapak sampai hadirat Allah, hadiratul qudsi. Kalau memang Bapak terangkat dengan la ilaha, yartakil abdu ila hadratil qudsi,
Berarti ruh Bapak, kolbun Bapak diizinkan oleh Allah melintasi seluruh alam semesta, planet, galaksi, bintang, bulan, matahari, Pluto, sampai berbagai miliaran tahun. Ada bintang yang bisa dicapai 10 miliar tahun dengan cahaya, yang kerjanya cahaya itu per detik 300.000 kilo, dan ada yang kalau dikejar oleh cahaya itu sampai miliaran tahun, bahkan 10 sampai 14 miliar tahun menurut para ahli ilmu sains dan teknologi. Tapi tidak sampai kepada malakutiyah, karena itu semuanya masih alam mulki, Pak, alam kemanusiaan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju hadirat Allah itu melewati 4 lapisan alam. Pertama alam mulki, alam nasut ya, termasuk galaksi, planet, itu semuanya alam mulki, alam malakut, alam mulki, alam manusia. Lalu masuk ke wilayah malakutiyah, yang di sana adalah berkumpulnya ruh para anbiya wal mursalin, dan berkumpulnya memang tempatnya khatratus samawat, yaitu getaran ahli langit, para malaikat Allah. Maka oleh Bapak tadi dihadiahkan, kan, betul? Wa ilal malaikatil muqarrabin, betul? Asalnya kan wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, menggabungkan frekuensi nabi-nabi dan para rasul. Lalu oleh Bapak tadi hadiahkan wa ilal malaikatil muqarrabin, dan kepada malaikat al muqarrabin, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, betul Pak? Itu pimpinan muqarrabin yang selalu ada keterkaitan dengan bapak dan ibu, semuanya orang-orang yang beriman. Maka oleh Bapak digabungkan ruh Bapak bersama ruh para nabi dan para anbiya wal mursalin dengan syai'ulillahi lahum al-fatihah. Al-fatihah kalamullah. Tatkala Bapak ada karena Allah dalamnya, maka frekuensi ruhaniyah Bapak dan frekuensi ruhaniyah para anbiya wal mursalin dengan karunia Allah, dengan izin Allah tersambung. Walaupun jauh tak terhingga, padahal sebenarnya dekat tanpa batas. Karena ruh yang diisi dengan kekuatan dzikir itu adalah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ketinggian dan kecepatannya di atas semua cahaya, karena nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Tarik semuanya, itu semua adalah nurnya, intinya, maha benarnya Allah. La ilaha. Amalkan, amankan, lestarikan. Amin. Teruskan Pak, teruskan Bu. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad diisrokan, dimi'rajkan, Bapak pun mudah-mudahan diisrokan sekarang ini, amin. Dan dimi'rajkan juga, amin. Dimi'rajkannya dengan kalimah yang hikmatul kamilah. Hikmatul kamilah oleh Allah diizinkan kepada lisan Bapak, yaitu kalimah la ilaha. Hikmatul kamilah oleh Allah diizinkan kepada lisan ibu, alhamdulillah. Itu yang berupa dohir. Maka Bapak sah muslim, ibu muslimah, amin, karena kalimah Islam. Lalu yang munjin mana? Yang munjin itu jujur dan bohongnya tidak ada yang tahu yang lain kecuali dirinya dengan Allah, betul? Itu dikir jahar, ucapannya la ilaha illallah, tanda keislaman. Maka fahkum bidawahir, hukumi bapak dan ibu itu adalah muslim, muslimah, sah mewalikan, sah jadi wali nikah, dan sah menyembelih hewan-hewan yang bisa disembelih menurut syariat Islam. Karena Bapak telah mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul, dan kalimahnya la ilaha. Lalu yang munjin, yang di hati, hanya Bapak dan Ibu yang tahu. Maka dimensi thariqah qadiriyah wa naksaban, dikir jahar yang diucapkan
lagi membingkai keislaman. Amalan kita semua harus berdasarkan la ilaha Muhammadur Rasul. Lalu yang di hati itu namanya keikhlasan, digerakkan dengan dikir khofi. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah pemiliknya. Itu munjin yang menyelamatkan bapak, yang menyelamatkan ibu. Dikala sholat bapak, ada munjin yang menyelamatkan dikir khofi itu. Karena itu adalah at-tawajjuh ilallah. Karena itu menghadapkan diri kepada Allah bil qalbi, dengan hati, menghadapkan diri di hadapan Allah dengan hati. Maka itu khusyuk sholat, maka itu ruh sholat, maka itu ruh dikir, maka itu ruh semua amal ibadah bapak. Tatkala ruh itu hidup hati menghadap Allah, at-tawajjuh ilallah ma'a huduril qalbi baina yadaihi, di hadapan dia, di hadapan Allah, maka bapak akan muncul wal ikhlasu lahum, dan mengikhlaskan diri bapak kepada Allah. Karena apa? Karena hati sedang menghadapkan diri pada Allah. Diingatkan dengan dikir hopi, hidup terus. Nah, kalau sudah hidup itu, maka ruh bapak meluncur, mengudara, terus menembus malakutiyah. Amin. Malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Di sanalah para anbiya wal mursalin, di illiyin, di sidratul muntaha. Dan bapak pun dengan ruh itu, dengan keikhlasan itu, layak menuju ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu. Muntaha, tujuan kita yang paling. Segala tujuan ibadah bapak ila rabbika, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Muntah, itulah penghabisan, akhir tujuan kita. Allah la ilaha. Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukakan hijab di Mi'raj, karena Isra-nya sudah ya sampai Al-Masjidil Aqsa, lalu wa araja bila sampai dunia, terus sampai ke Rabb Sidratul Muntaha qaba qausain aw adna, dibukakan hijab oleh Allah dan ditinggalkan Jibril, tidak bersama Allah. Dia sendiri bersama, dia sendiri menuju hadirat Allah. Lalu dibukakan hijab oleh Allah. Bagaimana firman Allah dalam Quran di surah An-Nahl? Idya basa sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ketika Sidratul Muntaha diliputi dengan sesuatu yang meliputi, penglihatan Muhammad tidak bisa berpaling dan tidak bisa melewati. Betul Pak? Surah An-Nahl. Nah itu. Maka apa yang dilihat Muhammad tidak bisa berpaling dan tidak bisa melewati. Maka Allah bukakan mukaffahat namanya dalam istilah tasawuf. Berpandang-pandangan. Tapi berpandang-pandangan Allah bersama Muhammad bukan berarti berpandang-pandangan seperti saya dengan Bapak. Karena dia Khaliq, pencipta yang mukhalafatul hawadis. Cuma ini pendekatan akal saja bicara ini, logika kita. Pada kenyataannya bikasbil khujbi an aini wa rabbil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhiya Allah. Kulantaran dengan sebab, bukan dengan sebab, tapi apa? Hanya dengan nur sahyadat Allah, kehendak Allah. Sudah dibukakan aja, dibukakan oleh Allah, kehendak Allah. Dan Allah mengaturkan kepada Rasul Allah, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagi engkau wahai nabiku, wahai utusanku. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi. Tapi Rasulullah tidak eksentrik, tidak merasa menang sendiri, enak sendiri. Tetap yang dipikirkan kasihan orang Musirawas.
Maka dia dimasukkan ke surga. Nabi Idris tidak pulang lagi. Maka ditarik oleh Israil, disimpan di langit keempat, karena tetap surga harus dikosongkan. Tapi Nabi Muhammad setelah masuk surga tetap kasihan kepada orang Sumatera Selatan, orang Jawa Barat, dan seluruh umatnya. Amin. Kembali lagi, maka beliau bersabda di hadapan Allah setelah Allah tetapkan keselamatan bagi dia. Maka Rasulullah menghaturkan doa di hadapan Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera yang telah Engkau tetapkan pada kami. Semoga Kau tetapkan bagi kami semua. Nah, di sana mutakalim ma'al ghaib. Kalau istilah dalam ilmu, nah, bahkan ditaukidi dengan apa? Ditaukidan dengan wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh sampai akhir kiamat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu terbawa dengan doa Rasulullah. Amin. Bergabung bersama Rasulullah. Amin. La ilaha. Kelamaan ya. Nah, akhirnya kita simpulkan. Masuk. Mazaqul basar wa mataqo. Tidak bisa Rasul tatkala sudah diliput. Bapak pun ibu pun belajar dikir karena musalsal, guru bapak, guru sampai Rasul Allah. Betul? Dari mana dasar Al-Qur'annya? Minallahi dzil ma'arij, di surah Al-Ma'arij ayat ketiga. Yang datang dari Allah yang memiliki tangga alat naik, ma'arij, tangga. Maka di setiap dimensi perspektif thariqah tasawuf, maka silsilah. Kalau di hadis sana, sampailah kepada kita semua silsilah yang dari sananya dari Rasulullah SAW menetapkan kalimat tauhid dalam ruh bapak, menetapkan kalimat tauhid dalam jiwa ibu dan bapak, dan sekaligus mengucapkan karena tanda keislaman, la ilaha. Majagol basaru wa matogol qadra amin ayati rabbihil kubra. Tatkala bapak diucapkan la ilaha illallah, tatkala ibu mengucapkan la ilaha illallah, ruh bapak nyambung, ucapan dan ingatan menyatu di alam mulki badan bapak. Ajsaduhum fil ardi wa arwahuhum tahtal arsy. Ajsaduhum fil ardi wa arwahuhum tahtal arsy. Tapi ruh-ruh bapak sedang bersamayam di aras Allah, bersama anbiya wal mursalin, bersama para aulia ussolihin, bersama pilihan-pilihan Allah. Karena yang menerbangkan bukan logika bapak, karena yang menerbangkan bukan logika ibu, karena yang menerbangkan bukan kekuatan dan kekayaan bapak, tapi yang menerbangkan bapak adalah Subhana, Maha Suci dat Allah yang telah mendikirkan bapak. Amin. Maha Suci dat Allah yang telah mendikirkan ibu. Amin. La ilaha. Ruh bapak dengan secepat kilat terbang, nurun ala nurin, ruh itu, maka ruh itu harus ditetapkan dengan ketauhidan. Maka ruh itu harus ditetapkan dengan kemakrifatan. Dengan apa? Biquwwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah. Dzikrullah, la ilaha. Itulah dzikir hopi yang menyelamatkan dzikir jahat. Itulah dzikir hopi yang menyelamatkan sholat bapak, yang menyelamatkan sedekah bapak, yang menyelamatkan jariah ibu, yang menyelamatkan amar ma'ruf nahil munkar, yang menyelamatkan gerak dan diam bapak. Semuanya akan wusul ilallah. Amin. La ilaha, la ilaha. Jadi bukan hanya cerita ataupun ikut mendengarkan hanya cerita legenda, terbawa ilusi, imajinasi. Maka perspektif thariqah itu ikut berusaha bergabung bersama beliau kekasih Allah. Sama bapak yang diberi contoh mereka, beliau yang memberi contoh. Ya logis, yang memberi contoh dengan yang diberi contoh akan bergabung. Amin.
Adapun kualitas ya kita pun juga sadar kualitas apa kita kan, tapi tetap kita ingin bergabung. Amin. Dan memang Allah izinkan untuk bergabung asal satu pesawatnya, sama alatnya. Insya Allah bandaranya akan sama, asal jangan beda alatnya. Alat yang dipakai Rasulullah, pesawat yang dipakai Rasulullah, Abdul Makul Tu'ana wa nabiyuna min qabli la ilaha, sebaik-baik yang aku ucapkan dan Nabi sebelumku yang 124.000 dan Nabi dan Rasul adalah kalimat la ilaha. Umatnya pun juga harus itu. Kalau umatnya itu ya udah bandaranya sama. Amin. Mudah-mudahan sama-sama ikut di Jannatul Ma'wa. Amin. Jannatul Firdaus. Amin. Jannatul Naim. Amin. La ilaha والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah sediakan pertama ampunan. Kalau sudah Bapak mendapatkan ampunan berarti layak Bapak masuk surga Allah. Amin. Di usia yang 60, yang 40, yang 70, tapi di sana dikekalkan oleh Allah dan layak masuk surga Allah. Apakah dia tidak berdosa? Bukan tidak berdosa, tapi dia menyandar dan bermohon pada Allah, dan permohonannya benar karena dengan la ilaha wa ajrun azima. Setelah masuk surga, ajrun azima, pahala yang besar lagi, yang agung, yang kekal. Apa? Layaklah liko bersama Allah. Amin. Layaklah liko bersama Allah, pemilik alam semesta. Karena kalimat itu adalah kalimat Allah, la ilaha. Masuk sama-sama. Itulah yang Allah izinkan. Lau ja'a qailun la ilaha. Kalau seandainya orang mengucapkan la ilaha bikurbil ardi, dengan membawa dosa sebesar bumi, bukan sebesar mobil lagi, bukan sebesar kebun lagi, dosanya datangnya itu dengan membawa dosa sebesar bumi, tapi benar-benar datang pada Allah dengan taubatnya, dengan mengharapnya, dengan menyandarnya. Lau ja'a qailun la ilaha bikurbil ardi dunuban, dengan membawa dosa sebesar bumi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, la ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku ampuni, mesti aku ampuni permohonan ampunnya itu. Amin. Benar-benar aku akan ampuni. Amin. La ilaha. Satu. Yang kedua, majabul basaru wa matogo. Tadi kan tatkala Nabi Muhammad dibukakan hijab di Sidratul Muntaha, tidak bisa melewati dan tidak bisa menghindar. Bapak pun kalau dikir ruhnya Bapak, jiwanya Bapak, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khofi, latifatul akhfa, sampai semuanya menerkam, menyinari, meliputi latifatul qalb, latifatul nafsi, latifatul qalb. Semua anggota tubuh jismani Bapak, organ tubuh ruhani Bapak sudah ikhtiraq, terbakar dengan kekuatan la ilaha. Akhirnya ikhtiraq, tenggelam Bapak dalam kema'rifatan, kemahabbatan, mazabul basar wa ma tagha. Karena Bapak diliputi dengan sesuatu yang meliputi, tidak bisa Bapak melewati dan tidak bisa Bapak menghindari. Kenapa? Di waktu makan ingat Allah, di waktu minum ingat Allah, di waktu suka ingat Allah, waktu duka ingat Allah. Makan minum ingat Allah, makan minum di rahmat Allah. Amin. Suka duka ingat Allah, suka duka di rahmat Allah abadi. Makan minum lupa Allah, suka duka lupa Allah. Makan minum dilaknat Allah, suka duka dilaknat Allah. Menjinkan
dzikrullahi akbar, dengan zikir akbar, semua berarti dan bermakna. Amin. La ilaha, karena dzikrullahi akbar. Hidup di hati hidupnya. Kalau bibir kan capek kalau terus-terusan, betul Pak? La ilaha, terus hidup di sini. Lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu minkal kullu wa kullu kulli wa kullu kulli birahmatika ya arhamar la ilaha. Terus hidup, semuanya hidup. Akhirnya Bapak, mata memandang sejauh mata memandang, melihat gunung, melihat matahari, melihat bulan, melihat lautan, melihat semua alam. Tapi ainul basyirah, ini mata basor, mata organ tubuh melihat semua perkara. Tapi ainul basyirah Bapak, ainul basyirah Ibu, karena ruh sudah dihidupkan dengan cahaya makrifat, dengan zikrullah. Melihat bulan terus tembus pada pemiliknya, melihat bintang tembus kepada penciptanya, melihat lautan tembus pada penciptanya. Majagol basar wa matogo, tidak bisa melihat, tidak bisa melewati, dan tidak bisa menghindari. Karena ruh Bapak sedang bersemayam dalam kedekatan, karena Allah dekatkan Bapak kepadanya. Amin. Karena Allah dekatkan ibu kepadanya. Bihaqqi la ilaha. Itulah Isra Mi'raj sebelumnya. Dengan apalah? Simpulkan, dikir jahar, dikir hobi, amalkan, amankan, lestarikan. Mudah-mudahan Allah mengokohkan amalan kita. Amin. Sehingga kita berkah selamat dunia dan akhirat. Bersatu bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah, kita sholawat dulu ya sebelum kita tuntaskan. 3 kali ya sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat kita yang dari kemarin, kammin salat, kammin qaimin hadduhu min sholatihi at-ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat, tapi keuntungannya, hasilnya hanya payah, capek dan lelah saja. Mudah-mudahan kita diselamatkan, amin. Mudah-mudahan kita termasuk kepada sholat yang Allah firmankan, qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Betapa bahagia orang-orang yang di waktu sholatnya khusyuk. Khusyuk itu apa? Hubung qalbi ma'allah, at-tawajjuh ilallah bil qalbi. Ya, rupanya kurang lebih mohon maaf.
Terima kasih atas segala perhatian. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.